Wahdi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa inni usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore malam hari ini Allah pertemukan kita di dalam majelis yang mubarakah, majelis thalabul ilm, yang mana ini salah satu majelis yang paling dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau di masjid ada majelis zikir dan majelis ilmu, lalu Nabi diminta memilih untuk mengikuti salah satu dari dua majelis itu, maka Nabi akan lebih memilih majelis ilmu. Bukan karena majelis zikir tidak mulia, bukan mengesampingkan majelis zikir. Majelis zikir adalah majelis yang istimewa. Akan tetapi Nabi SAW lebih mengutamakan majelis ilmu, karena dengan ilmulah seorang akan mengetahui hakikat zikir. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau kita jadi kenal apa itu Islam, kita jadi kenal apa itu iman. Yang ketiga, Al-Fakir mengingatkan diri sendiri dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah takwa. Hari Jumat yang barusan ini saya berangkat ke Solo. Hari Jumat siang berangkat ke Solo, sorenya ikut majelis rohah di Masjid Riyadh. Acaranya ba'da asar sampai maghrib. Kemudian di hari Sabtunya, dari sejak pagi ba'da subuh kita sudah keluar rumah menuju Masjid Riyadh, dan diselenggarakan di sana acara haul atau peringatan atas wafatnya ulama kita, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau para nabi diperingati hari lahirnya, karena insya Allah para nabi itu meninggalnya semuanya husnul khotimah. Tidak ada nabi yang mati su'ul khotimah. Akan tetapi para ulama adalah manusia biasa. Mereka baru akan diketahui mereka ini para aulia atau bukan, mereka orang yang dicintai Allah atau bukan. Bisa dipastikan orang ini betul-betul mulia adalah ketika sudah mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan masyarakat semuanya berat hati melepaskan, mati dalam keadaan karyanya bermanfaat, mati dalam keadaan penuh keberkahan dan juga manfaat daripada hidupnya. Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sudah meninggal 112 tahun yang lalu. Akan tetapi salah satu peninggalan beliau yaitu kitab Maulid Simtud Durar, itu dari Sabang sampai Maroke selalu dibaca hampir setiap hari oleh masyarakat muslim. Beliau orang yang mengenalkan kepada kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita acaranya itu jam 9, kita keluar rumah habis subuh, sampai di tempat itu sudah full. Peserta yang hadir itu mungkin sampai 500.000 orang. Setiap tahun orang berkumpul di situ untuk mendoakan beliau. Ratusan ribu orang datang untuk mendoakan beliau.
Kalau kita ini kan tidak tahu, kita meninggal dunia selang 3 hari, selang seminggu orang mungkin sudah lupa sama kita. Tapi Masya Allah beliau banyak orang yang mendoakan, bahkan walaupun beliau sudah wafat, banyak orang yang tetap mendapatkan keberkahan. Acara beliau itu diselenggarakan 2 hari, putaran uang di Solo bisa sampai 200 miliar, bisa sampai lebih daripada itu. Hanya acara 2 hari. Semua orang yang jualan itu mendapatkan barokah. Laris semua dagangannya karena mendatangkan segitu banyak orang. Orang datang ke situ bukan diundang, bukan dibayar, semata-mata karena mencintai beliau, merasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan mereka daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Maka kita perlu meneladani para salaf kita, para ulama kita, yang mana mereka sepanjang hidupnya berusaha untuk memberikan manfaat seluas mungkin kepada umat, sehingga wafatnya mereka tetap dikenang, tetap diingat, tetap didoakan. Kita berharap semuanya yang ada di sini meninggalnya selalu didoakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Kita harus memperbanyak amal-amal soleh kita. Kita harus memperbanyak amal jariah kita ya. Shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bihi au waladun soleh yad'u. Ala kulli hal jamaah dirahmati Allah, kita lanjut ke kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Kemarin sudah kita ceritakan bahwa beliau bersama Yusha bin Nun, muridnya, berjalan sangat jauh untuk bertemu seorang guru yang namanya Nabiullah Khidir alaihi salam. Dalam perjalanan yang panjang itu, beliau sendiri mengucapkan dari lisannya, mengatakan, laqad laqina min safarina hadza nasabah. Sesungguhnya di dalam safarku ini, Nabi Musa sering sekali safar dalam hidupnya, akan tetapi safar beliau yang dimaksud adalah safar menuntut ilmu. Ketika beliau berguru lagi kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, beliau mengatakan, di dalam safarku ini aku mengalami rasa lelah. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Aku mendapati rasa lelah yang sedemikian rupa. Ayat ini menunjukkan sebuah dalil dan bukti kepada kita bahwa memang namanya perjalanan menuntut ilmu itu pasti melelahkan. Namanya perjalanan menuntut ilmu itu pasti apa? Ada rasa suntuk, bosan, dan seterusnya. Tapi itu mesti dilalui. Karena disebutkan oleh para ulama kita, man lam yaduk. Ini boleh dihafalkan jamaah ya, ini quotes. Man lam yaduk zullat ta'allumi sa'ah tajarra zulmal jahli tula hayati. Orang yang tidak pernah merasakan beratnya menuntut ilmu walaupun sebentar, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup. Man lam yaduk zullat ta'allumi sa'ah tajarra zulal jahli tula hayati. Orang yang tidak mau meluangkan waktunya sedikit, berlelah-lelah, berpayah-payah menuntut ilmu, barang sedikit saja dalam hidupnya, maka dia akan mengalami apa? Merasakan yang namanya zulal jahli tula hayati. Hinanya kebodohan sepanjang hidup. Banyak orang-orang yang baru menyesal, oh usia sudah setua ini, ternyata ilmu-ilmu tentang ma'rifatullah belum paham, ilmu-ilmu tentang ma'rifatul rasul belum paham, ilmu-ilmu tentang din belum paham, kemudian rukun-rukun sholat belum paham, ilmu-ilmu tentang muamalah belum paham. Maka mereka merasakan betapa menyesalnya luar biasa. Kok di usia sekarang tidak paham hal yang semacam ini, ada orang nanya tidak bisa jawab, bahkan ketika anaknya bertanya pun orang tuanya nggak bisa jawab. Nah, ini maka penting sekali bagi kita untuk siap berlelah-lelah dalam menuntut ilmu. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka Yusha bin Nun mengatakan, qala ara'aita id awaina ila sakhrah. Wahai Nabi Musa, ingat enggak Anda ketika kita tadi jalan,
kita berhenti istirahat di bawah naungan sebuah batu. Kemudian kita tertidur berdua di situ. Fa inni nasitul hud. Ketika kita tidur itu, tiba-tiba keranjang yang berisi ikan itu terbuka. Ikan yang dibawa sama Nabi Musa sebagai nanti penanda akan bertemu dengan gurunya. Dalam satu riwayat ikan itu ikan asin, tiba-tiba ikan itu hidup lagi, keluar dari keranjang, kemudian jalan dengan cara yang aneh masuk ke dalam laut. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan itu meloncat ke laut, mengambil jalannya ke laut dengan cara yang ajib, dengan cara yang aneh. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah nonton film SpongeBob ya. Bukan sengaja nonton, tapi nemeni anaknya nonton. Nah, di situ mungkin ada ikan-ikan, digambarkan ikan harusnya renang, tapi jalan dengan cara yang aneh-aneh. Ikan ada kakinya, sak macamnya. Ya, wallahu alam bisawab, gambarannya kayak mana. Yang pasti Al-Quran menceritakan ikan itu meloncat ke laut dengan cara yang aneh. Tidak lazimnya ikan. Mungkin dia nggak kelapak-kelapakan gini, jalan gitu ya, pakai siripnya bagaimana. Yusha bin Nun tidur, Nabi Musa tidur. Dalam tidurnya mereka ngelilir. Apa itu Bapak Ibu bahasa Jawa ngelilir? Ngelilir itu apa bahasa Indonesianya ya? Terjaga. Nah, jadi bangun di tengah tidurnya dalam keadaan mungkin setengah sadar, nyawanya belum kumpul sepenuhnya. Nah itu Yusha bin Nun ngelihat kok keranjangnya itu terbuka, kok dia ngelihat ikan itu loncat lalu jalan ke laut dengan cara yang aneh. Cuman karena dia capek, dia ngantuk, tidak dikubur situ ikannya pergi. Ah sudahlah, nanti aja kalau bangun tak cerita ke Nabi Musa. Ketika bangun, Yusha bin Nun lupa. Dilanjutkan lagi perjalanannya sampai Nabi Musa lelah, sampai beliau lapar, beliau minta disiapkan makan siangnya. Nah, disitulah baru Yusha bin Nun ingat, ya Allah Nabi Musa, pas tadi kita istirahat di batu itu, ikannya keluar, mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Ini kalau kita yang jadi Nabi Musa, kira-kira gimana sikapnya ini? Ada murid kita, pembantu kita, pelayan kita, teledor. Nyalakan air sampai sak. Masak sayur sampai gosong. Nah ini kan contohnya begitu. Kalau misalkan kita manusia biasa bertemu dengan orang yang status sosialnya di bawah kita, apakah pembantu, apakah murid, kemudian mereka itu melakukan kelalaian yang fatal, itu kira-kira kita sebagai tuan rumahnya gimana? Mungkin sudah marah-marah. Kemarin saya nonton video di YouTube itu seorang TKW, jadi pembantu di Saudi Arabia sana, kemudian dalam keadaan babak belur dia ngesot, nggak bisa masuk rumah karena habis dipukuli sama majikannya. Tidak sedikit di antara mereka yang disiram air panas, disetrika mukanya, dipukuli sampai patah tulangnya. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita tuan rumahnya mungkin sudah pukuli gitu. Tapi Nabi Musa alaihissalam ketika mendengarkan laporan dari budaknya semacam itu, beliau menghadirkan suasana yang positif. Beliau mengatakan, "Dzalika ma kunna nabghi." Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Kan selama ini kita bawa ikan, kalau ikan itu hilang, itu tandanya kita akan ketemu sama Nabi Khidir. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Padahal Nabi Musa sudah kelewatan sama Yusha bin Nun itu sekian jauh dari tempat istirahat itu. Akhirnya fartadda ala atharihima qasoso. Maka ibarat kata di sini tempat nanti Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, tempat istirahat, tempat ikannya itu hilang. Lalu Nabi Musa dan Yusha bin Nun sudah melanjutkan perjalanan sampai jauh, sampai berhari-hari, sampai capek, baru dikasih tahu kalau ikannya hilang. Akhirnya balik lagi lah mereka. Fartadda ala atharihima qasoso. Mereka balik
mengikuti bekas jejak kaki mereka. Jadi kosos atau kisos atau kisoh atau kisah itu dalam bahasa Arab asal katanya adalah jejak kaki. Jejak kaki. Kenapa kita mempelajari kisah-kisahnya para nabi, para rasul, para sahabat? Supaya kita bisa beruswah meneladani mereka, mengikuti jejak langkah kaki mereka. Kemudian mereka balik, Nabi Musa sama Yusha bin Nun. Nah, disitulah Nabi Musa dan Yusha bin Nun bertemu dengan Nabi Khidir. Diceritakan sama Allah, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amro. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan coba bahas 5 ayat ini. Coba kita ambil hikmah dari 5 ayat ini. Fawajada, maka mereka berdua mendapati atau menemukan abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami. Sama Allah, nama gurunya tidak disebut, cuma disebut abdan min ibadina, hamba dari hamba-hamba kami. Apa pelajarannya? Kadang-kadang ada murid-murid yang viral dan terkenal, gurunya padahal sebenarnya lebih alim, lebih berilmu, bisa mengajarkan banyak hal kepada muridnya, tapi gurunya tidak viral. Banyak kejadian muridnya itu viral, terkenalnya luar biasa. Kalau Nabi Musa di dalam Al-Quran namanya disebut 124 kali, tapi gurunya Nabiullah Khidir alaihissalam bahkan Allah tidak menyebutkan namanya sekalipun. Bahwa jada abdan min ibadina. Terkadang banyak kejadian seorang murid itu lebih viral daripada gurunya. Bukan berarti muridnya lebih pintar daripada gurunya. Akan tetapi muridnya dapat rizki berupa ketenaran atau kemasyhuran, sedangkan gurunya adalah guru yang mastur, yang tertutup. Dia tidak cinta sama popularitas, tidak suka terkenal, tidak suka ngisi di depan kamera. Kalau ngomong di depan kamera kikuk dan seterusnya. Tapi memang masyarakat kita ini cenderung apa? Imanuhum fi a'yunihim. Imannya ada di mata. Imannya bukan di hati, tapi imannya di mata. Kalau ada ustadz-ustadz yang viral, oh itu semangat, itu datangnya luar biasa. Tapi kalau menghadiri majelis taklim dari guru-guru kampung yang sebenarnya ilmunya luar biasa, tapi tidak terlalu viral, tidak terlalu semangat. Padahal ustadz-ustadz yang viral berbicara tentang materi-materi yang umum, sedangkan guru-guru yang ngajari ilmu di kampung, yang ngajari tahsin, yang ngajari fikih dan sebagainya, ilmu yang diajarkan itu lebih mendalam, dan ilmu itu ilmu yang dibutuhkan sehari-hari. Cuma tadi karena masyarakat kita ini ya, banyak ulama yang menyebutkan dengan istilah imanuhum fi a'yunihim. Imannya ada di mata, bukan di hati. Kalau melihat ustadz yang mentereng pakai mobil Alphard, kok itu cium tangan. Tapi kalau yang datangnya pakai motor butut, dipandangnya gini, ustadz miskin. Kalau ustadznya pakai yang penampilannya wah sedemikian rupa, cium tangan. Tapi kalau yang penampilannya biasa-biasa, dilirik sebelah mata. Ustadz kok cuma jualan tahu. Nah, hati-hati. Jangan sembarangan, tidak boleh beda-bedakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya ini budaknya orang yang mengajari saya 1 huruf. Kalau guru saya mau jual, saya biar dia jual. Kalau guru saya mau jadikan saya budak, biar saya dijadikan budak. Tapi Sayyidina Ali adalah orang yang sangat menghormati gurunya, walaupun itu sekedar orang yang mengajarkan apa? 1
Satu huruf. Diceritakan dulu tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi, sahabat muda yang paling ahli ilmu. Suatu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ingin belajar kepada gurunya namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas itu nunggu dari ba'da subuh di depan rumahnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sampai jam 8, jam 9, jam 10 gurunya belum keluar dan beliau juga mau ngetuk pintu. Sampai siang menjelang zuhur baru gurunya keluar. Itu kondisinya Sayyidina Abdullah bin Abbas mukanya sudah ketutupan debu. Di Jazirah Arab kan kita ngerti ya Pak ya, enggak kayak di Indonesia nih. Terus ketika Ubay bin Ka'ab itu keluar, siapa ini orang kok mukanya udah kayak gini? Ketika dicek, la ilaha illallah, sepupunya Rasulullah, alimnya umat ini, ada hajat apa kok Anda berdiri di depan rumah saya? Ana mau nanyakan kepada antum satu ilmu dari dalam Al-Quran. Loh, kenapa antum tidak manggil ana? Kalau antum manggil saya ke rumah, saya akan datang ke rumah. Kata beliau, enggak. Seperti inilah kami diajari oleh Rasulullah untuk memuliakan para ulama kami. Menghormati guru. Walaupun guru itu hanya mengajarkan kita 1-2 ayat. Apalagi yang mengajarkan kita sampai banyak ayat. Maka kita diwajibkan untuk memuliakan guru-guru kita. Orang tua kita itu mencukupi kebutuhan makan kita, pakaian kita, sekolah kita. Tapi guru-guru kita, mereka yang mengajarkan kepada kita ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mereka adalah orang-orang yang mesti kita muliakan. Tadi pelajarannya banyak kejadian seorang murid itu masyhur sedangkan gurunya mastur. Muridnya terkenal, gurunya tidak banyak orang yang tahu. Gurunya nggak suka viral. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ketika menceritakan tentang gurunya Nabi Musa. Nabi Musa ini bukan cuma viral biasa beliau. Viralnya itu apa kalau bahasa FYP? FYP. Nabi Musa ini alim. Nabi Musa ini kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa dapat kitab Taurat. Nabi Musa adalah manusia yang sangat luar biasa. Akan tetapi sama Allah disuruh belajar kepada seorang yang tidak dikenal. Dan guru yang dipilihkan Allah kepada Nabi Musa tidak disebut namanya, tapi disebutkan 2 sifat utamanya. Memiliki 2 ciri-ciri, memiliki 2 karakter, memiliki 2 kriteria untuk guru-guru lain nantinya. Apa disebutkan karakter dan kriterianya? Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Khidir diberi Allah rahmat dari sisi Allah, diberikan kasih sayang. Allah menginstal di dalam hati Nabi Khidir itu apa? Perasaan kasih sayang. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami memberikan kepada Khidir itu ilmu laduni. Ilmu yang asalnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ilmu itu ada 2 macam. Ada yang namanya ilmu makasib, ada ilmu mawahib. Ilmu makasib itu harus dipelajari, harus diusahakan, harus baca buku, harus belajar sama guru. Ada ilmu yang mawahib, itu diberikan langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Kalau ilmu mawahib atau ilmu laduni itu mungkin kalau di bahasa Inggris kan gift. Atau kalau kita itu bakat. Ada orang tunanetra, dia tidak pernah belajar sama guru siapapun, tapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala dia seakan-akan dikasih bakat untuk tahu cara mijeti orang. Dia tidak pernah baca buku apapun, dia tidak pernah belajar sama siapapun, tapi dia bisa mijet, tahu, oh kalau sininya sakit berarti lambungnya sakit, oh kalau dipijet sininya sakit berarti jantungnya sakit, apa dan lain sebagainya. Dia bisa ngasih rekomendasi, harusnya olahraga, harusnya makan ini, makan itu. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya makasib, harus diusahakan. Ada ilmu yang namanya mawahib,
diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Khidir itu diberikan ilmu laduni. Atainahu milladunna ilma. Inilah asal mula daripada penyebutan ilmu laduni. Ilmunya itu dikirimkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, yang jadi menarik dari ayat ini adalah Allah menyebutkan rahmahnya dulu sebelum ilmunya. Kenapa kok Allah sebutkan rahmahnya dulu? Seakan-akan di sana ada pesan yang ingin disampaikan. Kalau kamu milih guru, carilah guru yang sifat penyayangnya itu lebih dominan daripada ilmunya. Karena ada seorang guru yang ilmunya tinggi, tapi kalau ngajar di kelas tuh galaknya luar biasa. Ngamuan, suka hukum, tidak sabar ketika ngajar, tidak jelas ketika ngomong. Sakit hati kalau muridnya tidak paham. Sedangkan ada guru yang ilmunya itu sedikit, biasa aja, tidak banyak-banyak amat. Tapi subhanallah, sabar, telaten. Ra, Bu, roti. Sip. Ra. Wama adra kama, saya dulu pernah ngajar di Palu. Orang Palu disuruh ngomong roh, susah ibu-ibu ini. Bu roh, mohon roh. Lah Ustaz, tidak bisa roh. Tidak tahu kalau ibu-ibu Jawa ini apa? Ghairil magdebugi ngalaihim. Wes kok piye tadinya kok kayak gitu? Seorang guru ini ilmunya biasa. Mungkin sedikit ilmunya. Bahkan Nabi Khidir itu tidak lebih alim daripada Nabi Musa. Tapi punya ilmu yang Nabi Musa tidak punya. Akan tetapi, guru yang dipilihkan Allah untuk Nabi Musa adalah yang dominan sifat rahmahnya, pengasihnya, penyayangnya kepada murid itu lebih dominan. Dia sabar. Dia mau nelateni muridnya, dia cari satu-satu, tidak paham baleni lagi, tidak paham baleni lagi. Saya punya guru online namanya Ustadz Nu'man Alihan. Banyak kisah-kisah Quran yang saya ceritakan, saya tuh ngambilnya dari beliau materinya. Beliau dulu pernah jadi guru SD. Beliau cerita, saya pernah ngajar sama murid saya 2 jam perjalanan, 2 jam pelajaran bahasa Arab. Setelah selesai saya ngajar, saya tanyakan sama murid saya, siapa yang belum paham materi yang saya sampaikan? Ada murid ngacung. Ditanya sama beliau, bagian mana yang kamu belum paham, nak? Kata muridnya, semuanya, Ustaz. 2 jam kok tidak paham semuanya? Iya, Her. Akhirnya diulangi lagi sama beliau, baik. Kamu tak ajar lagi, diulangi lagi materinya. Yang sama diulangi lagi. Gimana, udah paham belum? Belum. Bagian mana yang belum paham? Semuanya. Sini nak tak ajak ke kantor. Anaknya ini akhirnya diprivat sama Ustadz Nu'man ini, dibawa ke kantornya beliau. Didudukkan, oke, kamu duduk sini. Tak ulangi lagi. Ini papan tulis, ditulis, dijelaskan lagi semua yang dijelaskan di kelas sama anaknya. Gimana, nak? Sudah paham? Belum, Ustaz. Yang bagian mananya yang lupa? Semuanya. Sampai mau nangis kalau saya yang jadi guru kayak beliau. Wah, gitu percaya gitu, dalenan kayak gitu. Itu subhanallah, ditemani sampai betul-betul paham. Beliau mengembangkan metode pengajaran gimana caranya sampai anak itu paham, beliau tidak menyerah. Maka guru-guru yang seperti inilah yang mesti dicari. Guru-guru yang dominan rahmahnya ketimbang ilmunya. Guru-guru yang penyayang, dia ikhlas ketika mengajar, dia anggap muridnya ini sebagai aset masa depan. Bukan guru-guru yang menganggap muridnya ini sebagai sumber pemasukan. Yang anak orang miskin, pemasukannya tidak banyak. Tidak blok-blok ini orang paham-paham. Terus paham dewe, belajar orang dewe. Tapi kalau yang anaknya orang kaya, iya nanti guru datang ke rumah, nggak apa-apa, tak privat padu nih, mau dapat duit daripada orang tuanya. Bahaya ini, bahaya. Guru yang dominan sifat rahmahnya ketimbang ilmunya. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kalau dia ngajar itu muridnya ngerasa seakan-akan sangat disayang, ngerasa
ya ini kakak, ini guru, ini ayah gitu loh. Rasanya pingin segera berangkat lagi, pingin ketemu lagi sama gurunya. Bukan yang ketika ketemu gurunya malah sumpah. Musa berkata, lahu kepadanya orang tadi, Nabi Khidir maksudnya, Nabi Musa, hal attabi'uka. Hal itu adalah kalimat pertanyaan dalam bahasa Arab yang paling sopan, paling formal, paling resmi. Kalau bahasa Jawa itu istilahnya kromo inggil. Ada bahasa ngoko, ada bahasa apa lagi, Bu? Kromalus. Apa lagi? Kromoto. Ada kromo inggil, ada bahasa apa lagi yang lebih halus lagi, yang paling halus apa? Kromo inggil, ini pun paling banter niku nggih. Langgi Pak, bener Pak? Kromo inggil dah. Nah, jadi Nabiullah Musa alaihi salam yang usianya sudah sangat tua. Usianya sudah, ada gelas barang. Maklum ya, usil biar tangannya ada yang dikerjakan. Anak minum yang dari NB aja lah. Sebenarnya. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka. Bolehkah aku mengikuti Anda? Yang dipilih oleh Nabi Musa adalah bahasa yang paling sopan, bahasa yang paling santun, bahasa yang menunjukkan ketawaduan beliau sebagai murid. Padahal usianya beliau sudah ratusan tahun, beliau alimnya Bani Israel, kepada beliau turun kitab Taurat, dan beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, kepada guru yang tidak jelas track recordnya, Nabi Musa tidak pernah ketemu, cuma karena ada garansi dari Allah, orang ini memiliki ilmu yang tidak kamu punya, maka Nabi Musa mengadupkan sayapnya. Dalam bahasa Arab itu kinayah, bentuk ketawaduan seorang kepada guru. Beliau merendah kepada gurunya, walaupun gurunya berusia jauh lebih muda. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa menuntut ilmu itu bekal utamanya adalah tawadhu, rendah hati. Siapa yang menuntut ilmu tapi tidak rendah hati, dia menuntut ilmu tapi kok sombong, dia tidak akan mungkin mendapatkan ilmu. Langsung kita kasih ilustrasi, gelas kita buka. Ini kalau saya tuangnya di sini, airnya masuk deh. Masuk deh. Kalau di bawah masuk ke gelas, airnya bisa tidak naik sendiri? Ini supaya diisi gimana? Gelasnya posisinya harus di mananya botol? Harus di bawahnya botol. Kalau botolnya itu gurunya di atas, muridnya di bawah, dia tawadhu, dia rendah hati, maka dia akan bisa menerima ilmu. Tapi kalau murid merasa lebih sombong daripada gurunya, ini airnya tidak akan bisa masuk. Wahakat. Yang digambarkan dalam Al-Quran jelas sekali. Nabi Musa manusia yang paling alim kala itu, tapi mau menundukkan hatinya di hadapan seorang guru. Bolehkah aku mengikuti Anda? Memang tradisi menuntut ilmu zaman dulu adalah murid itu ikut sama guru. Disebutkan dalam syairnya Imam Syafi'i, ala lantana lal ilma illa bisittah. Sesungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan 6 hal. An-dzaka'u, kecerdasan. Al-hirsu, kesungguhan atau kerakusan. Al-juhdu, sungguh-sungguh. Kemudian adirhamu, modal duit. Orang belajar kok tidak mau modal duit, ini repot. Ini bikin acara pengajian gini harus ada duitnya enggak, Pak? Takmir tetap keluar duit ya. Tetap enggak ada orang mau belajar gratisan, betul-betul gratis itu enggak ada. Kalau mau mendapatkan ilmu yang baik harus modal duit. Kemudian suhbatul ustaz. Suhbatul ustaz artinya apa? Berkawan, bersahabat dengan ustaz. Bukan berarti cuma dekat secara hati saja,
Tapi tradisi para ulama zaman dahulu itu mereka itu bersahabat dengan gurunya. Maksudnya apa? Ngikut jadi khadimnya seorang guru, menjadi pelayannya guru. Kemana-mana gurunya pergi, dia akan dapat. Kalau orang yang cuma dengarkan majelis ilmu, hanya mendapatkan ya materi saja dari guru. Tapi orang yang pergi kemana-mana bersama guru, jadi sopirnya, menemani, maka dia akan melihat bagaimana sikap gurunya ketika marah, bagaimana sikap gurunya ketika lapar, bagaimana sikap gurunya kepada orang lain, gimana gurunya ketika mendapatkan tamu, dan seterusnya. Makanya para ulama-ulama besar itu muridnya tidak disebut tilmid, muridnya tidak disebut murid, tapi muridnya disebut sahib. Muridnya disebut sahib. Sahibu Malik, sahibu Syafi'i, sahibu Abu Hanifah, sahibu Ahmad, sahabatnya Imam Malik, sahabatnya Imam Syafi'i, sahabatnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena muridnya selalu pergi kemanapun gurunya pergi. Jadi zaman sekarang ini kenapa tidak banyak orang yang ilmunya luar biasa? Karena ya belajar cuma setahun, 3 tahun, 6 tahun. Memang 6 tahun ilmu gurunya sudah habis. Tradisi para ulama zaman dahulu itu betul-betul mengikuti guru sampai semua adab dan akhlaknya gurunya diserap, sampai semua ilmu gurunya diserap, sampai habis ilmunya, sampai gurunya sendiri yang bilang, "Nak, kamu sudah menguasai semua ilmu saya, sekarang kamu belajar lagi ke guru fulan, dia punya ilmu yang saya tidak punya." Kayak gitu tradisinya ulama zaman dahulu. Nah, dengan musahabah itu seorang mendapatkan ilmu guru, mendapatkan sanadul fahmi, pemahaman dari guru, mendapatkan sanadul akhlak, mendapatkan sanad akhlak dari gurunya. Jadi Nabi Musa ketika ikut sama Nabi Khidir bukan ngomong, "Wahai guru, ini kita bisa nggak privat di rumah saya aja gitu. Saya ikut Anda. Kira-kira nanti kita berapa pertemuan ini Nabi Khidir? Kita berapa pertemuan ini anak belajar sama antum, kira-kira butuh berapa pertemuan?" Nggak ada pertanyaan gitu. Ya anak mau ikut antum. Sampai nanti Anda yang menentukan cukup. Hal attabi'uka. Supaya apa? Ala antu'allimani mimma ullimta rusyda. Supaya Anda mengajarkan kepada saya sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda. Ini akhlak murid yang baik. Dia mengatakan kepada gurunya, ajarkan sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda. Karena kalau model-model kayak kita zaman sekarang ini mau mempelajari semua ilmu yang Allah berikan kepada guru, kayaknya tidak mungkin bisa. Gimana bisa? Mengambil semua ilmu yang diajarkan Allah kepada guru. Butuh berapa tahun? Sedangkan gurunya aja, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau para ulama-ulama kita itu ada yang sehari belajarnya 8 jam, ada yang sehari baca bukunya sampai 12 jam. Mereka sehari aja belajarnya segitu. Dan setiap hari mereka belajar. Kita belajar ke guru kita cuma seminggu sekali. Bagaimana mungkin kita akan dapat semua ilmunya? Maka di antara adabnya murid kepada guru ketika saya ingin berguru, supaya Anda ajarkan sebagian ilmu yang Allah berikan kepada saya, sebagian saja. Ala antu'allimani mimma sebagian dari apa yang Allah ajarkan kepada Anda. Ini menarik. Satu poin terakhir, karena sudah hampir selesai waktunya. Kita nggak jadi menyelesaikan 5 ayat, kita cukup menyelesaikan 3 ayat. Mimma ulimta rusyda. 1 apa 2? 2 ya, 3. Anggap aja 3 ya. Rusyda. Ala antu'allimani mimma ulimta rusyda, supaya Anda mengajarkan kepada saya sebagian ilmu yang Allah berikan kepada Anda sebagai rusdun, petunjuk dalam kehidupan saya. Kenapa Nabi Musa menyebutkan di situ rusyda sebagai petunjuk? Karena Allah ingin menerangkan kepada kita semua sejatinya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pelajari, maka ilmu itu akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang benar,
Kalau kita pelajari, maka ilmu itu akan menjadi petunjuk dalam kita menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan. Saya heran dengan orang yang sudah belajar puluhan tahun, akan tetapi masih sulit sekali dia mengendalikan emosinya atau marahnya. Apakah memang dia tidak pernah mempelajari ilmu hati tentang mengendalikan marah, atau memang ada yang salah dengan ilmunya? Apa gurunya ngajarnya kurang ikhlas, atau ketika dia diajar ngantuk, atau ketika diajar tidak tahu, yang dia bayangkan apa, wis pokoknya hadir majelis saya. Tapi ilmunya tidak bisa menjadi petunjuk dalam kehidupannya. Belajar ilmu bagaimana seorang suami harus punya akhlak yang baik kepada istri, bagaimana seorang istri harus punya adab yang baik kepada suami. Dipelajari ilmunya sudah, tapi ilmunya itu tidak membekas dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmunya tidak menjadi petunjuk bagi dia. Sudah belajar tentang fikih sholat, tapi masih kesulitan mengamalkan fikih sholat itu dalam sholatnya sendiri. Sejatinya ayuhal jamaah, ketika kita menghadapi permasalahan apapun, yang membantu kita keluar dari masalah tersebut adalah ilmu yang kita pelajari. Banyak orang yang ilmunya tinggi, belajarnya Masya Allah, titelnya banyak, sertifikat gelar akademiknya banyak, akan tetapi dia tidak bisa menjadi ayah yang baik, dia tidak bisa menjadi kakek yang baik, tidak bisa menjadi suami yang baik, tidak bisa menjadi tetangga yang baik. Seakan-akan ilmu yang dipelajari tidak ada yang membantu dia bagaimana sih aturan main untuk bertetangga, gitu. Bagaimana sih caranya aturan mainnya sebagai suami yang baik, bertanggung jawab, yang dicintai Allah itu seperti apa sih? Kalau ada orang yang belajar ilmu tapi ilmunya tidak bisa memberi petunjuk dalam kehidupannya, berarti ada yang salah. Berarti ada yang mesti dikoreksi. Nabi Musa sadar betul, satu ayat yang kita pelajari lalu kita dapatkan satu ilmu dari ayat itu, maka ilmu itu akan menjadi penuntun kita sepanjang jalan kehidupan meniti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kemarin sudah coba kita jalankan majelis subuh di rumah. Materi yang pertama kali kita sampaikan ini adalah tentang bagaimana akhlak seorang muslim kepada tetangga. Sebagai penutup saya ceritakan 1-2 kisah. Ada seorang ulama salafun soleh. Itu rumahnya banyak tikus, Bapak Ibu sekalian. Rumahnya banyak tikus. Kemudian ada seorang, dia menceritakan kasusnya itu kepada salah seorang temannya. Lalu temannya ngasih rekomendasi, guru, kenapa Anda tidak melihara kucing aja supaya tikusnya pada pergi dari rumah? Terus beliau mikir gini, nanti kalau saya melihara kucing, tikusnya tahu di rumah saya ada kucing, lalu tikusnya dari rumah saya kaburnya ke rumah tetangga. Maka saya tidak mau melihara kucing, udah biar tikus itu merusak di rumah saya aja. Saya tidak pingin tikus itu merusak di rumah tetangga saya. Karena tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, untuk tetangganya, sebagaimana kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau saudaranya itu mengalami kesusahan, sebagaimana dia tidak mau mengalami kesusahan. Itulah seorang mukmin yang baik. Lawan dari orang mukmin yang baik, orang mukmin yang hasad. Orang yang hasad itu senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Ada tetangganya beli kulkas, itu bisa panas dalam dia. Duitnya sekondi. 3 hari tidak bisa tidur, cuma babnya tetangga beli kulkas. Apalagi tetangganya beli mobil Fortuner baru, bisa masuk IGD dia orang. Ini orang hasad, susah kalau ngelihat orang seneng. Dan seneng kalau ngelihat orang susah, ada tetangganya kecelakaan, kapok muka. Alhamdulillah, kembang cepat mati ya gue. Wah, ini bahaya nih orang-orang yang semacam ini. Bahkan ada seorang ulama salaf,
Itu tinggal satu apartemen, di atasnya orang Yahudi, di bawahnya beliau. Kemudian salah satu saluran kamar mandi WC yang lewat di atas rumahnya orang soleh ini bocor. Kan itu kira-kira kalau air dari WC bau apa enggak, Bu? Bocornya ada yang di kamar, ada yang di ruang tamu. Sampai bukan cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian suatu hari, karena ada satu kepentingan, tetangga Yahudi ini turun ketuk pintu. Salam gitu, masuk, dijamu, dikasih minum, terus dia ngeliat, loh kok rumahmu banyak tetesan air? Kok bau ini? Airnya dari mana? Ya dari kamar pula. Loh kok kenapa kau tidak bilang sama saya? Ini udah berapa lama? Ini sudah berbulan-bulan. Ya Allah, sudah berbulan-bulan kok kau tidak ngasih tahu saya? Kata dia, saya tidak ingin membuat hatimu tidak enak. Karena seperti inilah kami diajari baginda Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan tetangga. Tetangga Yahudinya nanya, bener Nabi mu ngajari kayak begitu? Iya. Maka Yahudi itu langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak beriman seseorang kalau dia itu tidak menghormati tetangga. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Nah, itulah ilmu-ilmu yang kalau kita pelajari, kita mendapatkan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Wahakadha, jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hal yang bisa kita ambil hikmah daripada ayat surat Al-Kahfi ayat sekian sampai sekian tentang kisah Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir. Kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum untuk kita semuanya, untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kemudian saudara kita yang sekarang sedang mendapatkan ujian-ujian dari Allah apapun itu, baik sakit ataupun lain sebagainya. Wabil khusus saudara kita, mertuanya Pak Bowo, Bapak namanya Bapak Ahmad Syatari. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma rzuqna taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal fawza bil jannati ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ya rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wa bil khusus akhina al-karim Bapak Ahmad Syatari, asallahu ay yashfihi shifaan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma la'an kafarata ahli al-kitab alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma askit ta'iratihim. Allahumma dammir dabbabatahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikis suhyun. Allahumma dammirhum tadmira ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina wal laji'ina fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Allahumma alif dhata bainihim. Allahumma aslih dhata bainihim. Allahumma wahhid sufufahum. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum nasran mu'azzala. Allahumma ansurhum nasran mu'ajjala ya rabbal alamin.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau banyak kurangnya itu karena kebodohan saya, benarnya dari Allah. Saya tidak punya saham. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.